mengucap syukur dan berdoa. Dan semua orang yang percaya berkata, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Senang sekali saya bisa hadir kembali di tempat ini. Tentu berterima kasih kepada Gembala Bapak Pendeta Adinata yang sudah memberikan kesempatan untuk saya melayani. Saya datang dari Indonesia 7 orang, saudara. Saya dan istri dan ada beberapa anggota keluarga yang ikut. Hari ini juga ada rekan dari Moreno Valley, cukup jauh ya. Ada 5 orang yang datang bersama-sama, Pak Immanuel dan keluarga. Dan juga saya senang bisa berjumpa lagi dengan jemaat GBI Los Angeles. Saya percaya saudara makin hari makin mencintai Tuhan, makin diberkati oleh Tuhan. Minggu yang lalu saya juga ada di Atlanta, melayani 3 GBI yang ada di sana, New Life, Rock, dan Maranatha Victory. Dan saya bersyukur karena GBI oleh anugerah Tuhan bisa berkembang di mana-mana. 2 tahun yang lalu GBI juga membuka jemaat di Senegal, di Afrika, untuk orang-orang sana, bukan orang Indonesia, dalam bahasa Prancis. Tapi beberapa minggu yang lalu saya mendapat kabar bahwa dari 1 tempat sekarang sudah berkembang jadi 10 tempat, saudara. Haleluya. Kita juga berencana untuk membuka gereja Bethel Indonesia yang ada di Kongo dan Ivory Coast yang ada di sana. Doakan makin berkembang oleh anugerah Tuhan. Kita juga baru menyelesaikan sidang sinode yang dilakukan di dekat Jakarta. 4.600 orang hadir, 3.600 secara on-site, 1.000 orang secara online. Kepala saudara juga tentu hadir karena beliau adalah ketua dari Badan Pengurus Luar Negeri untuk Amerika Serikat ya. Dan Tuhan juga mempercayakan saya untuk terpilih kembali pada periode kedua untuk mengabdikan diri melayani dalam wadah sinode gereja Bethel Indonesia. Tolong doakan supaya GBI makin berkembang oleh anugerah Tuhan. Sekarang ada hampir 7.000 gereja lokal di seluruh dunia, termasuk Indonesia dan 27 negara. Jadi ada, kalau hari Minggu ada 7.000 kebaktian seperti ini di seluruh dunia atas nama Gereja Bethel Indonesia. Tuhan baik. Saya akan pulang ke Indonesia nanti malam karena tanggal 6 Oktober kita merayakan HUT GBI yang ke-53, mulai didirikan 6 Oktober tahun 1970 di Wisma Dewan Gereja Indonesia di Sukabumi, dan oleh anugerah Tuhan dari Sukabumi sampai ke ujung bumi. Amin. Kita bisa berkembang menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Baik, pada hari ini saudara sekalian saya akan menyampaikan firman seperti yang dimintakan, yaitu Hope in Christ, pengharapan di dalam Kristus. Saya percaya hope atau pengharapan adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita miliki. Karena pengharapan secara sederhana bisa diartikan sebagai keinginan akan sesuatu yang baik terjadi. Keinginan akan sesuatu yang baik terjadi. Kerinduan akan sesuatu yang baik menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Kita semua ingin memiliki kesehatan dalam tubuh kita. Dan kalau kita sakit, kita rindu disembuhkan oleh Tuhan. Itu adalah pengharapan. Kita ingin berhasil dalam kehidupan, usaha pekerjaan, diberkati oleh Tuhan. Itu merupakan pengharapan. Lebih daripada itu, orang yang punya pengharapan juga ingin selamat, terhindar dari bahaya, bencana, termasuk keselamatan kekal, yaitu tinggal di dalam kerajaan sorga. Kita tentu mengharapkan perkara-perkara yang baik dalam kehidupan. Karena itu kita harus punya hope. Nah saudara, pengharapan itu sangat penting karena Alkitab mengajarkan bahwa pengharapan itu menurut Ibrani 6 ayat 19 seperti jangkar yang kuat
yang aman bagi jiwa, sehingga kita tidak akan terombang-ambing oleh kegelisahan akibat datangnya masalah, persoalan hidup sehari-hari. Kalau badai tofan sedang melanda, tetapi kemudian kapten melemparkan jangkar, dan jangkar itu masuk sampai ke dasar lautan, maka itu akan membuat kapal menjadi berhenti dan tidak terombang-ambingkan terlalu hebat, apalagi tenggelam. Begitu juga masalah boleh datang dalam hidup kita. Kalau kita punya hope in Christ, pengharapan dalam Kristus, hati kita tenang. Seperti Yesus ketika diombang-ambingkan oleh angin tofan di Danau Galilea, dia tidur, dia tenang karena dia percaya hidupnya ada di tangan Bapa Surgawi, Bapa yang peliharakan, sehingga dia bisa tidur nyenyak. Saya percaya orang yang punya pengharapan akan tenang menghadapi kehidupan ini, karena dia melihat bukan dari kacamata negatif, dia melihat dari kacamata positif, dia melihat penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Satu kali ada seorang suami menulis kisah hidupnya seperti ini. Tahun ini saya dioperasi batu empedu dan saya terbaring cukup lama di rumah sakit. Yang kedua, tahun ini saya berusia 60 tahun dan saya keluar dari pekerjaan saya yang saya senangi karena saya harus pensiun. Tahun ini juga papa saya yang tercinta meninggal dunia dan itu membuat saya menjadi sangat sedih dan kehilangan. Tahun ini anak kami mengalami kecelakaan mobil dan perlu biaya perbaikan yang mahal untuk membetulkan mobil tersebut. Tahun ini adalah tahun kesulitan bagi saya. Suaminya setelah menulis kertas itu, dia tertidur, kecapean. Istrinya masuk kamar, dia baca tulisan itu, dia geleng kepala dan dia ambil kertas yang lain dan dia menulis pengalaman suaminya tersebut dari kacamata yang berbeda, dari kacamata pengharapan. Klik. Dia menulis ini. Tahun ini saya dioperasi batu empedu dan bersyukur saya tidak perlu sakit lagi. Tahun ini saya memang pensiun dan saya sekarang bisa fokus pada hobi saya, yaitu menulis, karena saya ingin menjadi penulis yang terkenal. Tahun ini papa saya meninggal dunia, tapi usianya sudah 95 tahun dan dia tidak sakit, dipanggil Tuhan dalam kondisi iman yang teguh. Tahun ini mobil kami rusak karena kecelakaan, tapi bersyukur anak kami selamat. Tahun ini adalah tahun penyertaan Tuhan. Apakah masalahnya sama atau beda? Kondisinya sama atau beda? Sama. Apa yang berbeda? Pandangannya. Karena yang satu punya pengharapan, yang satu tidak punya pengharapan. Betapa pentingnya pengharapan dalam hidup kita. Nah, saya mau jelaskan bahwa pengharapan memiliki dasar yang memiliki keterkaitan yang sangat penting dengan iman. Klik. Karena Ibrani 11 ayat yang pertama berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi apakah itu pengharapan? Pengharapan adalah sesuatu yang harus didasarkan pada iman. Pengharapan adalah kerinduan masa depan yang lebih baik yang kita harapkan. Tetapi pengharapan itu harus berdasar pada iman. Karena iman adalah dasar, substance, foundation bagi pengharapan kita. Orang yang tidak beriman kepada Yesus tidak akan punya pengharapan yang kekal dan abadi. Jadi tanpa iman tidak ada dasar untuk kita berharap. Karena pengharapan sejati dan abadi harus didasarkan pada pribadi Yesus Kristus. Kita harus beriman kepada pribadi Yesus. Kita tidak boleh beriman kepada iman itu sendiri. Kita tidak beriman kepada diri kita. Kita tidak beriman kepada orang lain. Apakah itu jenderal terkenal, konglomerat, hamba Tuhan. Jangan pernah kultus individu. Manusia lemah, terbatas, penuh kekurangan. Sehebat apapun manusia itu, andalan kita hanya Yesus Kristus. Fokus dan mata rohani kita hanya ditujukan kepada Yesus.
Saudara lihat manusia, saudara kecewa. Saudara lihat Yesus, engkau tidak akan kecewa. Nah, jadi iman adalah dasar bagi pengharapan kita. Nah, saudara-saudara, iman itu juga bicara tentang waktu sekarang. Sebab di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dalam King James Version dikatakan, now faith is the substance of things hoped for. Jadi iman itu now. Iman itu sekarang. Berarti kalau saudara percaya kepada pribadi Yesus, percaya itu sekarang. Nggak boleh bilang, saya mau percaya Yesus nanti aja deh kalau saya udah habisin dosa. Nanti aja deh kalau udah tua. Nanti aja deh kalau udah tua, ompong dan peong. Sekarang saya belum mau beriman kepada Yesus. Itu bukan iman. Iman adalah now. Faith is now. Bertobat juga harus now. Melayani harus now. Melakukan hal yang baik harus now. Jangan suka tunda. Jalan yang bernama besok akan membawa kita ke sebuah kota yang bernama tidak pernah. Kita harus melakukannya, beriman kepada Kristus sekarang. Nah, itu iman. Iman adalah dasar dari pengharapan. Iman adalah sekarang. Tapi pengharapan adalah kendaraan yang akan membawa kita dari keadaan sekarang pada kondisi yang kita harapkan di masa yang akan datang. Jadi begini, kalau kita ada di sini, kondisi kita kurang bagus, kita masih sakit, kita mengharapkan beberapa waktu di depan ini kita akan sembuh melalui pengobatan, melalui dokter, melalui perawatan, melalui berkembangnya antibodi dalam hidup kita. Maka kendaraan untuk membawa iman, kita percaya doa kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya Kau menyembuhkan sekarang. Dan itu namanya mujizat kesembuhan ilahi. Kalau mujizat itu sekarang, tapi kalau kesembuhan itu punya proses waktu. Dan kalau kita masih belum sembuh sekarang, masih ada proses waktu. Kendaraan untuk membuat kita bisa sampai pada tujuan itu adalah pengharapan. Saudara, jadi saya ulang, pengharapan adalah kendaraan yang membawa kita dari keadaan kita sekarang pada kondisi yang kita harapkan di masa yang akan datang. Itulah yang membuat kita optimis. Orang percaya seharusnya optimis. Amin. Bukan karena cara berpikir positif yang ditawarkan oleh buku-buku psikologi populer yang dijual di toko buku sekuler. Orang beriman mestinya optimis karena kita percaya dasar dari iman adalah mendengar firman Tuhan. Dasar dari iman kepada pribadi Kristus. Apa bedanya orang optimis dan pesimis? Orang pesimis selalu melihat kesempitan di tengah kesempatan. Orang optimis selalu melihat kesempatan di tengah kesempitan. Orang percaya adalah orang yang selalu melihat kesempitan manusia adalah kesempatan bagi Allah untuk menyatakan kuasa dan mujizat. Saudara percaya mujizat masih terjadi? Amin. Saudara mengharapkan mujizat? Amin. Mau mujizat kecil atau besar? Besar. Allah kita besar, mujizatnya juga harus besar. Tapi biasanya mujizat besar harus diawali dengan adanya masalah. Masalahnya juga besar. Karena kalau masalah kecil mujizatnya kecil, masalahnya sedang mujizatnya sedang, masalahnya besar baru mujizatnya besar. Saudara rindu mujizat besar? Siap menghadapi masalah besar. Siapa yang mau saya doakan punya masalah besar hari ini? Ya tidak mau, karena ini liciknya kita. Karena mujizat besar tapi ini masalah kecil. Tapi percayalah kalau hari ini saudara sedang mengalami masalah yang besar, Allah yang kita sembah jauh lebih besar dari setiap masalah yang kita alami karena kita optimis di dalam Tuhan. Kalau saya boleh pakai ilustrasi, maka iman dan pengharapan yang saling berkaitan, ilustrasinya begini. Ada orang memandang pulau yang ada di depan dia naik perahu, itu adalah iman. Dan dia mendayung perahu itu adalah pengharapan. Dia harus berada in Christ, di dalam Kristus, beriman,
Tapi untuk mencapai apa yang dia rindukan, dia harus mendayung pengharapannya sehingga sampai pada tujuan tersebut. Saya harap perbedaan antara iman dan pengharapan sedikitnya saudara bisa tangkap. Nah, sekarang saya ingin bacakan bagian ayat yang diucapkan oleh Yesus sendiri tentang bagaimana kita harus memiliki iman sehingga pengharapan itu akan muncul. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 4. Dikatakan demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Kita baca bersama. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah, ayat ini diucapkan oleh Yesus ketika Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan ditangkap, dia akan mati untuk menebus dosa manusia. Kamu tidak akan melihat aku lagi, kata Yesus. Dan tentu saja ucapan Yesus ini, yaitu pemberitaan tentang kematiannya, membuat hati para murid berduka. Dan ketika para murid berduka cita, putus asa, putus pengharapan, Tuhan mengucapkan kalimat tadi, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepada Aku. Kalau ada di antara saudara yang datang dengan kegelisahan hati, dengan kekhawatiran, engkau takut akan masa depan, dengarkan firman Yesus, jangan gelisah hatimu. Tuhan Yesus memberikan pesan ini agar kita punya hope in Christ. Kenapa kita tidak boleh gelisah? Ada 3 alasan. Yang pertama, kita harus percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Alkitab tadi berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kenapa Yesus berani bilang begitu? Coba saudara pikir, Musa, pemimpin Israel yang terkenal, yang pernah membelah laut, dia tidak pernah berani bilang, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Daud, Raja Israel yang perkasa, tidak pernah berani berkata, percayalah kepada Allah, tapi percayalah juga kepadaku. Karena Allah itu tanpa batas, sedangkan Musa, Daud, kita, semua manusia yang lemah dan terbatas. Hanya satu pribadi yang berani berkata, percayalah kepada Allah, tapi juga percayalah kepada Aku, kata Yesus. Kenapa? Karena Allah dan Yesus, Bapa dan Yesus itu satu. Satu apa? Satu hakikatnya. Alkitab berkata, Yesus walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Filipi 2 ayat 5 ayat 6. Jadi Bapa dan Yesus menurut Alkitab setara. Tidak lebih besar, tidak lebih kecil, setara, sejajar. Karena itu Yesus satu-satunya yang berani bilang, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudara percaya kepada Yesus berarti percaya kepada Allah. Saudara tidak percaya Yesus berarti engkau tidak percaya kepada Allah. Ayat ini tidak mungkin diucapkan oleh manusia sesaleh apapun. Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Hanya Yesus yang sanggup mengucapkannya. Karena Yesus adalah Allah. Siapa yang percaya Yesus adalah Allah? Tuhan Raja di atas segala raja. Berikan tepuk tangan yang meriah. Satu hakikatnya walaupun berbeda pribadinya. Kita harus percaya kepada Allah, kepada Yesus, karena baik Allah Bapa maupun Yesus adalah satu dalam hakikatnya. Dan kalau kita percaya kepada Allah, berarti kita beriman kepada Dia. Dan iman sejati akan mengalahkan kekhawatiran. Iman sejati akan mengalahkan dunia. Percayalah, walaupun kau punya masalah, Tuhan tetap duduk di atas tahta. Dia yang memegang pemerintahan atas dunia ini. Tuhan pernah berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain Tuhan akan tambahkan kepadamu.
Kalau kau menomorsatukan Tuhan, kalau kau berdoa, kalau kau mencari wajah Tuhan, Tuhan masih sanggup menolong saudara. Walaupun kau sakit, walaupun kau punya masalah, walaupun kau ada beban berat, Allah kita lebih dahsyat. Saudara tahu hadiah terbesar apa yang Tuhan berikan kepada Daud? Jawabannya adalah Goliat. Kehadiran Goliat adalah hadiah terbesar bagi Daud. Kalau Daud tidak pernah bertemu dan mengalahkan Goliat, Tuhan tidak punya, atau Daud tidak punya kesempatan untuk berada dalam satu platform di mana seluruh bangsa Israel dan Filistin mengenal siapa orang yang kecil badannya, yang masih muda, yang namanya adalah Daud. Sehingga Goliat, raksasa terbesar, sebetulnya adalah hadiah terbesar bagi Daud. Bagaimana caranya Tuhan mempromosikan saudara? Dengan mengizinkan kesulitan datang dalam hidup kita. Amin. Hidup yang terlalu nyaman seringkali tidak akan mendatangkan mujizat dan kuasa Allah. Iman tidak akan bertumbuh untuk kehidupan yang terlalu nyaman. Ketika Goliat muncul dalam hidup saudara, engkau merasa gentar, engkau merasa gelisah, engkau merasa takut. Tuhan bilang, percaya kepadaku, aku bisa mengalahkanmu. Dan akhirnya kita tahu Daud menang atas Goliat. Goliat yang sedang saudara hadapi hari-hari ini apa? Penyakit, masalah, tantangan, kesulitan. Allah bisa mengatasinya. Masalahmu yang terbesar bisa menjadi mujizatmu yang terbesar. Persoalanmu yang paling hebat akan menjadi kesaksianmu yang paling hebat. Percaya Tuhan beserta kita. Saya dan istri punya 2 orang cucu saudara, usia 4 tahun dan 3 tahun. Yang pertama namanya Benaya, yang kedua namanya Nathaniel. Nah, saya mau cerita tentang cucu saya yang pertama. Karena ketika anak kami, Jessica, anak yang pertama mengandung, dokter kan periksa dengan USG dan sebagainya. Pada satu kali, pada pemeriksaan kesekian, dokter berkata, kok saya melihat seperti ada bintik putih di bagian kepala dari janin tersebut. Dan jadi waktu dicek saudara sekalian, dokter akhirnya memastikan ini seperti ada bintik putih. Jadi kemungkinan anak kalau terus dikandung sampai lahir bisa Down syndrome. Dan karena itu orang tua harus mengambil keputusan apakah tetap akan dilanjutkan atau diaborsi. Saudara-saudara, hal itu menggelisahkan hati anak saya, suaminya, menggelisahkan kami juga tentunya. Dan kami selama beberapa minggu berikutnya berdoa setiap hari, mohon Tuhan memberikan pertolongan mujizat. Dan kami membangun harapan, karena harapan adalah keinginan masa depan yang baik, itu kami alami. Dan kami mendasarkan pada iman kepada Kristus. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Dan setelah sekian minggu itu, satu kali saya dan istri makan bersama dengan anak kami dan juga suaminya, karena mereka sudah punya rumah sendiri. Kita undang makan di rumah, lalu saya tanya, Jess, seandainya memang anak kamu yang di dalam kandungan itu seperti yang dikatakan dokter, kamu akan gugurkan atau teruskan? Setelah mengalami pergumulan sekian waktu, Jessica anak saya sampai pada satu keputusan. Dia bilang, Mi, saya percaya pemberian Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Jadi kalau Tuhan sudah kasih, saya akan terima. Amin. Apapun yang terjadi. Saya tidak berpikir tentang digugurkan, saya berpikir saya akan besarkan anak ini. Dan saya tetap berdoa supaya Tuhan melakukan mujizat. Amin. Saya bilang oke, kalau begitu kita fokusnya tidak lagi ini atau itu, kita fokusnya doa supaya Tuhan lakukan mujizat. Sekian waktu kemudian anak kami melahirkan, dan apa yang kita khawatirkan hari lepas hari tidak menjadi kenyataan. Cucu saya, saudara, usia 2 tahun bisa baca A, B, C, D sampai Z, forward and backward. Jadi A, B, C, D sampai Z, lalu Z, Y,
saya Y. dan selanjutnya sampai ke belakang. Saya aja nggak bisa, saudara sekali. Saya juga bingung kenapa cucu saya bisa seperti itu. Ya. Dan 3 tahun lebih dia tiap hari baca Alkitab buat anak-anak, dan bukan hanya baca Alkitab dalam bahasa Inggris, tapi dia juga bikin jurnal. Dia ditulis intinya dalam satu kalimat setiap hari apa yang dia sudah baca tersebut. Jadi Tuhan memberikan kecerdasan yang luar biasa. Dokter dengan alat bukannya bohong, saudara, karena dia lihat dengan alat itu adalah kenyataan. Tetapi kesembuhan adalah kebenaran. Firman adalah kebenaran. Dan firman berkata, oleh bilur Yesus kamu telah sembuh. Saya mau bilang, saudara mungkin sakit berat, cancer atau apapun namanya, itu adalah kenyataan. Saudara tidak bisa bilang dokter bohong. Itu adalah kenyataan. Tapi Injil, firman adalah kebenaran. Dan kebenaran berkata, oleh bilur Yesus kamu sudah sembuh. Amin. Sembuh rohani dan juga berdampak pada aspek jasmani. Mana lebih kuat, kebenaran atau kenyataan? Kebenaran harus kita pegang. Orang dunia tidak ngerti kebenaran. Orang percaya ngerti kebenaran. Kebenaran harus menang atas kenyataan. Ada seorang hamba Tuhan yang pernah berkata ini, kalau engkau sakit, dengarkan 3 hal ini. Yang pertama, apa kata gejala penyakit? Wah, saya tubuh makin lemah, makin kurus, nafsu makan hilang. Wah, menurut kedokteran penyakit ini namanya anu. Itu adalah kenyataan. Tapi yang kedua, apa kata firman? Oleh bilur Yesus kamu sudah sembuh. Amen. Itu adalah kebenaran. Kenyataan, kebenaran. Dan yang ketiga, ini sangat penting. Apa kata Anda? Apa kata gejala penyakit? Itu yang pertama. Apa kata firman? Itu yang kedua. Tapi yang menentukan yang akan saudara alami adalah yang ketiga. Apa kata Anda? Kalau engkau berkata, saya sakit, saya pasti mati, jadilah seperti iman. Tapi kalau engkau berkata, saya pegang kebenaran, aku tidak akan mati, tapi aku akan hidup dan aku akan memuliakan Tuhan. Kebenaran akan mengalahkan kenyataan, dan kau akan mengalami mujizat daripada Tuhan. Siapa yang percaya Tuhan sanggup melakukan mujizat? Berikan tepuk tangan yang mulia. Saudara-saudara, jadi orang bisa bilang ini negatif, ini buruk, ini tidak bagus, ini sakit, ini terminal ill atau apapun juga, itu kenyataan. Kita nggak boleh bilang dokter bohong, pengetahuan bohong. Enggak, saudara. Kita bukan orang yang menolak kenyataan, tapi kita punya satu yang lebih tinggi dari kenyataan, yaitu kebenaran firman. Di sanalah iman bekerja, dan di sanalah pengharapan muncul. Karena pengharapan adalah kendaraan yang membawa kita pada kondisi sekarang. Mungkin masih sakit, mungkin punya masalah. Pada kondisi yang akan datang, sembuh, sehat, diberkati oleh Tuhan. Iman dan pengharapan sangat berkaitan. Percayalah, Tuhan beserta kita. Yang kedua, kenapa kita harus punya hope in Christ? Jangan gelisah hatimu, karena kita percaya ada rumah di sorga. Alkitab tadi berkata, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku, satu-satu munculnya, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Jadi di rumah Bapa ada banyak tempat. Saya pernah dengar kesaksian, ada buku juga pernah ditulis, Heaven is so real. Jadi dalam penglihatan yang dilihat oleh orang Korea itu, saya tidak bilang bohong, tapi yang dia sebut adalah begini. Jadi surga itu kayak real estate begitu, saudara. Jadi waktu kita jalan ada rumah-rumah gede, ada rumah-rumah sedang, ada rumah-rumah kecil. Dan masuk belusukan, kata orang Korea yang lain, yang tadi itu perempuannya, ada orang lagi yang laki bilang, saya lihat ada rumah kayak kandang ayam, kecil-kecil, jelek-jelek. Karena apa? Emang orangnya udah percaya Yesus, tapi perbuatannya, pelayanannya itu negatif semuanya.
pelayanan tidak tulus, motivasinya tidak benar, maka akibatnya dapat rumah seperti kandang ayam. Tapi saya pikir, masa Yesus 2000 tahun membangun sorga, menyiapkan tempat di sorga bagi kita, jatuh-jatuhnya kandang ayam? Masa seperti ini? Saya pernah dengar di Indonesia nih, sekian tahun yang lalu, ada seorang anak kecil umur 10 tahun dapat penglihatan tentang sorga. Dan dia lihat, sorga itu bukan kayak real estate. Sorga itu seperti apartemen, tinggi, besar, tinggi luar biasa, banyak kamarnya. Karena dia bilang, di rumah Bapakku banyak tempat. Di rumah Bapakku, ya, kata tunggal, singular, bukan plural. Jadi bukan di rumah-rumah Bapakku. Jadi dia bilang, sorga itu bukan real estate, salah itu real estate. Yang benar adalah apartemen, banyak kamar. Loh, gimana kalau kita tinggalnya di apartemen lantai 5017 misalnya? Kita pakai tunggu kemuliaan, nanti tinggal set, langsung sedetik juga sampai. Turun set, sedetik sampai. Siapa yang percaya sorga seperti real estate? Siapa yang percaya surga seperti apartemen? Nah, yang nggak angkat tangan mau apa? Saya mau bilang juga, kita tidak boleh mendasarkan pemahaman teologi dari penglihatan. Amin. Kita nggak bisa mencap orang, wah bohong lu atau apa. Jangan menghakimi orang seperti itu. Mungkin orang juga punya dapat penglihatan memang benar dari Tuhan atau apa, tapi apakah memang yang dilihat itu benar jika diasosiasikan dengan surga, itu kan tanda tanya. Yang kita pegang itu Alkitab, saudara. Apa yang dijelaskan Alkitab itu kita terima. Masalah real estate, masalah apartemen, yang jelas Tuhan bilang di rumah Bapakku banyak tempat. Jadi apapun bentuknya, udah lihat nanti aja. Yang penting kita percaya selalu ada tempat untuk kita yang ada di sana bagi kita yang percaya. Di sorga banyak tempat. Klik. Saya pernah ke China. Lalu kita jalan di satu tempat namanya Tiananmen Square. Itu lapangan paling gede, saudara-saudara. Gede banget. Lalu di ujung jalan ada foto Mao Zedong. Lalu ada pintu besar. Kita masuk dan kita sampai pada satu tempat namanya Forbidden City, kota terlarang. Dan menurut catatan The Guinness Book of World Record, kota terlarang Forbidden City adalah palace, istana terbesar di dunia, karena ternyata kamarnya itu ada 9.999. Maka saya tanya guide kami, orang Mongolia, kenapa kamarnya kok 9.999? Dua alasan. Pertama, karena Kaisar Tiongkok zaman dulu nggak ada yang punya satu istri. Istrinya itu banyak, ada yang punya 1.000 istri, ada yang punya 3.000 istri. Salomo kalah. Di mana ayatnya? Tidak ada, karena ini cungko, bukan apa. 3.000 bininya. Wah, berapa banyak anaknya? Makanya perlu 9.999. Oh. Saya baru tahu bahwa Salomo kalah istrinya sama Kaisar Cungko di saudara sekalian. Lalu dia bilang, kenapa 999? Karena kita percaya surga itu kamarnya 10.000. Jadi kurang ajar kalau ada orang di dunia bikin kamar sebanyak kamar di surga. Jadi kurangi 1. 10.000 kurang 1, 99. Saya pikir kayak orang jualan aja, sudah turunin dikit gitu supaya kelihatannya lebih murah. 99. Tapi waktu dengar itu saya sedih. Kenapa orang di sini percaya bahwa surga itu hanya untuk 10.000 orang atau 10.000 kamar? Mengingat saksi Jehovah Witness. Karena mereka percaya surga itu muat 144.000 orang. Jangan percaya 10.000. 144.000 lebih banyak. Tapi kenapa saya tidak jadi penganut Jehovah Witness? Karena penganut Jehovah Witness di dunia sekarang lebih dari 10.000, lebih dari 144.000. Jadi kalau saya percaya, saya nggak kebagian surga. Udah selesai surganya, kita nggak kebagian. Makanya kita pegang saja ucapan Yesus.
Di rumah Bapakku ada banyak tempat. Tersedia tempat untuk saya, tersedia tempat untuk saudara, tersedia tempat untuk semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sorga nggak akan berdesak-desakan sebanyak apapun orang masuk. Ayo menangkan jiwa-jiwa bagi Yesus. Yang berdesak-desakan paling di gereja, saudara. Hari ini penuh, Pak, kebaktian. Kita bersyukur kalau gereja penuh berdesak-desakan, tapi sorga nggak akan berdesak-desakan. Selalu ada tempat untuk saya dan saudara. Selanjutnya, saya percaya sorga itu lokasi, bukan hanya kondisi. Sebab ada orang nggak percaya bahwa sorga itu benar-benar ada. Sorga itu cuma kondisi lebih nyaman, sukacita. Tapi saya nggak percaya bahwa surga itu cuma kondisi. Memang nyaman, sukacita iya, tapi ada lokasi. Heaven is a real place. Sebab yang simpel aja deh, waktu Yesus terangkat naik kemana dia? Surga, place kan. Kalau dia cuma kondisi, kemana dia? Kemana Yesus sekarang ada? Jadi surga itu benar-benar satu lokasi. Lokasi di mana Tuhan hadir, Tuhan bertahta, sehingga kalau kita dipanggil pulang oleh Tuhan, kita akan ketemu dengan Dia. Makanya jangan takut mati, karena bagi orang percaya mati itu adalah diam bersama dengan Kristus. Amin. Takut ya mati, nggak takut ya mati. Ya semuanya mati, saudara. Mendingan mati dalam iman atau mati dalam ketakutan? Ya ini kan mati juga. Saya pernah tuh ya, ada jemaat di Bandung kena, udah cukup tua, kena serangan jantung mendadak. Oh, dibawa lari oleh anaknya naik mobil ke rumah sakit terdekat. Dan anaknya bilang, papa saya itu ngomong satu kalimat sebelum dia meninggal ini. Dia ngomong gini, saya sudah siap. Tuhan Yesus, saya sudah siap. Tuhan Yesus, saya sudah siap. Di mobil itu, saudara, dia masih bisa ngomong satu kata itu. Tuhan Yesus, saya sudah siap. Digotong ke unit gawat darurat, saudara. Masuk begitu sampai di sana, mau pakai apa namanya? Ya untuk jantungnya, shocknya jantung itu. Tapi waktu diperiksa ternyata sudah lewat, saudara. Dan kalimat terakhir yang diucapkan, Tuhan Yesus, saya sudah siap. Wow, waktu saya dengar itu, saya bilang kepada seluruh keluarga, Bapak kamu itu luar biasa. Gak banyak orang berani berkata pada akhir hidupnya, saya sudah siap. Kalau saudara mati hari ini, ada yang mengucapkan, saya belum siap. Tapi bagi orang yang beriman kepada Kristus, Filipi 1:23, mati adalah diam bersama-sama dengan Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi kalau ada orang percaya mati meninggal dunia, pertama tugasnya di dunia sudah selesai. Yang kedua, rumahnya di surga sudah jadi. Yang ketiga, pahalanya sudah tersedia. Siapa yang rindu rumahnya cepat selesai? Nah, jadi kita percaya ada rumah di surga. Soal kapan? Ya, waktunya Tuhan. Itu terserah Tuhan. Ada yang sudah umur 70 tahun ke atas di sini, boleh angkat tangan? Siap-siap ya. Siap-siap. Ada yang 50 tahun ke bawah? Banyak juga. Harus lebih siap. Karena mati itu tidak mengikuti urutan usia. Belum tentu yang lebih muda matinya lebih lama. Bisa aja matinya lebih cepat, sudah. Nah, berikutnya. Yesus naik untuk menyiapkan sorga bagi kita, lalu kemudian Roh Kudus turun menyiapkan kita bagi sorga. Sudah ingat setelah Yesus bangkit, dia naik ke sorga. Untuk apa dia naik ke sorga? Alkitab tadi berkata, untuk menyediakan tempat bagimu. Berarti Yesus naik menyiapkan sorga bagi kita. Udah 2000 tahun lebih nih, udah siap nih sorganya. Tapi kenapa kita belum naik ke sorga? Belum mati juga.
Karena kita sedang diproses oleh Roh Kudus sekarang supaya kita siap bagi sorga. Sorganya sudah siap, kitanya udah siap belum? Masih suka iri, cemburu, curiga, ngomong jelek, jarang kebaktian, suka malas, doa malas, pujian penyembahan malas, baca Alkitab apa lagi. Sorganya sudah siap, saudaranya sudah siap atau belum? Makanya Roh Kudus ada untuk menuntun kita agar kita selalu taat kepada petunjuk Roh Kudus. Taati kehendak Tuhan, baca firman, berdoa, sungguh-sungguh bertobat dari segala dosa. Nah, Yesus mengucapkan kalimat ini sebagai perpisahan karena dia tidak lama lagi akan disalib. Dan murid-murid menjadi sedih. Tetapi saudara, perpisahan Yesus dan muridnya itu hanya sementara. Sebab tujuannya adalah untuk kebaikan mereka. Yesus mati, menebus dosa, menyiapkan sorga, dan dia akan datang kembali. Makanya sebagai orang percaya kita harus yakin bahwa hal yang tampaknya buruk hari ini di mata Tuhan, Tuhan bisa ubah menjadi kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amin. Kenapa kita harus punya pengharapan dalam Kristus? Yang pertama tadi, kita percaya Tuhan beserta. Yang kedua, kita percaya ada rumah di surga. Yang ketiga, yang terakhir, kita percaya Yesus akan datang kembali. Amin. Makanya kita tidak perlu gelisah dalam kehidupan. Nah, cuma kedatangan Yesus kembali itu ada dua jenis, saudara. Pertama global, yang kedua personal. Kedatangan Yesus itu global atau personal? Global artinya nanti sangkakala berbunyi, Tuhan akan datang di awan-awan dan setiap orang percaya akan dijemput dalam rapture, pengangkatan orang percaya berjumpa dengan Yesus di awan-awan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kapan waktunya kita tidak tahu, saudara. Tetapi kedatangan Tuhan yang lebih dekat dengan kita bukan kedatangan global, tapi kedatangan personal. Saudara nanti malam tidur lupa bangun, itu kedatangan Tuhan secara personal dalam kehidupan kita. Yang penting kapanpun Tuhan menjemput kita, kita harus sudah siap. Di rumah Bapakku ada banyak tempat, dan jika Dia sudah siapkan, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku. Kata Alkitab dalam bahasa Indonesia, membawa kamu ke tempatku. Apa tempat Tuhan? Surga. Membawa kamu ke tempatku. Tapi saya baca di NIV dikatakan take you to be with me. Aku akan membawa kamu kepadaku. Menurut saya artinya lebih dalam. Bukan hanya ke tempatku, tapi kepadaku, kepada pribadiku. Bukan hanya membawamu ke sorga tempat, tapi membawa kita pada pelukannya, pada pribadi. Karena pribadi Yesus lebih penting dari tempatnya atau dari rumahnya. Karena itu rindukan persekutuan dengan Tuhan lebih daripada sorganya. Amin. Satu ayat dalam Yohanes 17 ayat 3 berkata demikian. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kalau tadi percaya Allah, percaya kepadaku. Kalau sekarang kenal Allah, kenal Yesus. Bukan dua hakikat yang berbeda, karena Bapa dan Yesus adalah satu hakikat. Tuhan ingin agar kita percaya kepada Allah, tapi Tuhan juga ingin agar kita mengenal Allah di dalam Kristus Yesus. Apa hidup kekal itu? Saudara tentu ingat Yohanes 3:16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu di mana? Surga. Nanti atau sekarang? Nantilah, jangan sekarang ya. Hidup kekal itu kita selalu pikir surga. Hidup kekal itu nanti, bukan sekarang. Tapi definisi Yesus tentang hidup kekal beda, saudara. Inilah hidup kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau.
satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah untuk engkau uji. Jadi hidup kekal menurut Yesus pasti lebih benar lah definisi Yesus daripada definisi kita kan. Hidup yang kekal menurut Yesus bukan cuma hidup di surga kelak, tapi hidup mengenal Dia, dalam persekutuan dengan Dia, dan mulai dari sekarang. Amin. Kalau tempat di surga itu nanti kelak, tapi mengenal Bapa, bersekutu dengan Yesus harus dimulai dari sekarang. Kenapa ada banyak orang kurang mau dekat sama Tuhan? Ini penting. Kenapa banyak orang nanti aja deh, yang penting saya masuk surga? Karena dia selalu pikir hidup kekal itu nanti di surga. Padahal Yesus bilang hidup kekal itu sekarang ketika kamu ada di dunia, kamu menjadi ciptaan baru dalam Yesus Kristus, dan kamu harus selalu bersekutu dengan aku. Sehingga ketika engkau bersekutu dengan aku, seperti Henok, dia berjalan bergaul bersama dengan Allah dan dia tidak ada lagi, karena dia sudah diangkat oleh Allah. Dalam persekutuan, keakraban, keintiman dengan Tuhan, mulai dari sekarang ini kita cinta on fire kepada Yesus. Amin. Satu kali Tuhan angkat kita. Karena apa? Buat Tuhan, kamu udah begitu luar biasa memuji, menyembah, memuliakan aku di bumi. Udah, aku bawa ke surga deh. Sehingga kematian bukan sesuatu yang menakutkan, karena kematian adalah mengenal Bapa lebih akrab, lebih intim di dalam satu lingkungan di mana dosa tidak lagi mengurung kita, tapi kita berada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Take you to be with me. Bukan hanya membawa ke sorga, ke tempat, tapi membawa pada pelukan. Apa sih yang paling dirindukan di sorga? Yesus. Jalan dari emas, pintu gerbang dari mutiara, tembok dari batu permata, 72 bidadari yang akan melayani. Apa yang paling dirindukan dari surga? Yesus. Itu yang paling penting. Bukan jalannya dari emas, pintu gerbang dari mutiara. Tanpa Yesus di sana percuma. Satu Sundar Singh, seorang hamba Tuhan dari India, pernah berkata, aku sangat cinta Yesus, lebih dari cinta kepada surga. Yang aku kejar adalah Yesus dan bukan surga. Bahkan seandainya karena kecintaanku kepada Yesus, dia pakai bahasa ekstrim ini, seandainya Yesus menyuruh aku ke neraka, aku rela. Karena aku sangat mencintai dan mau mentaati Yesus. Asal Yesus selalu beserta dengan saya. Karena surga tanpa Yesus adalah neraka. Dan surga bersama, neraka bersama dengan Yesus adalah surga. Apa yang paling saudara rindukan? Oh, nanti masuk surga, nggak dibakar oleh api neraka, selamat, haleluya. Apa itu yang paling Tuhan cari? Dengarkan poin ini. Kalau ada seorang gadis yang melihat ada seorang pemuda yang kaya raya, masih muda, kaya, rumahnya besar sekali, mobil Lamborghini ada 3, mobil apa lagi yang mewah-mewah yang lain ada 5, saudara, Ferrari ada 5, keran air terbuat dari emas. Pasti banyak cewek-cewek mau sama dia. Lalu kemudian dia tanya kepada salah satu cewek yang selalu mendekat kepada dia, kamu mau jadi istri saya? Oh, tentu mau. Tujuannya apa? Oh, saya mau tinggal di rumahmu yang bagus, naik mobil kamu yang mewah, oh, keran air terbuka dari emas, apalagi uang di bank kamu pasti banyak. Saya ingin naik helikopter, kamu tuh juga kan punya helikopter. Kira-kira kalau ada pria, wanita ingin menikahi dia, motivasinya begitu, diterima atau enggak? Diterima enggak? Kenapa? Cewek matre. Begitu juga kan mirip, aku ingin tinggal di surgamu, gak dibakar di api neraka, jalannya dari emas, gerbang dari mutiara, tembok terbuat dari batu-batu permata, zamrud, mira delima, safir, enak di sana. Ada sungai kehidupan, ada buah kehidupan, saya akan makan, saya akan kenyang, dan sebagainya. Apa tuh enggak mau? Matre banget kan? Apa yang paling kita rindukan di surga? Ketemu dengan pribadi. Amin. Kenal Yesus, dan kenalnya mulai di mana? Sekarang. Terlalu menekankan surga adalah sesuatu nanti yang kita akan jumpai pada waktu kita mati, mengabaikan aspek itu. Pentingnya persekutuan kita dengan Yesus mulai dari sekarang.
Saudara kenal Yesus mulai sekarang, intim dengan Yesus mulai sekarang. Karena Yesus bilang, kamu tahu jalan ke situ, jalan ke surga melalui Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Makanya kita harus jalin relasi yang akrab dengan Tuhan, menyukakan hatinya. Satu kali ada cerita, orang-orang pengen masuk surga, dijaga sama Petrus di pintu gerbang surga. Kamu mau kemana? Surga, Rasul Petrus. Apa alasan kamu bisa masuk surga? Oh, saya majelis gereja, saya paling rajin. Ya, pintu gereja saya yang buka, yang bersihin saya, nyumbang paling besar saya. Oh bagus, tapi nama kamu tidak ada dalam buku kehidupan. Tempat kamu sebelahnya, neraka. Neraka dia. Jadi, yang paling rajin kebaktian, yang paling nyumbang paling besar apa? Di tempatnya tempat yang lain, karena mereka nggak sungguh percaya. Melihat kita di seorang ibu janda, jadi minder. Karena dia bukan majelis, nyumbang juga. Uangnya dikit, saudara. Nyanyi, suaranya juga jelek. Ya kalau nyanyi bagus, tapi kalau dia lebih bagus lagi. Dia jadi minder, saudara-saudara. Lalu kemudian dia dekat-dekat. Kata Petrus, kamu pengen kemana? Saya pengen ke surga. Apa alasannya? Aduh, saya jadi minder. Nyumbang juga nggak banyak. Aktif juga nggak terlalu. Nyanyi apalagi ya. Tapi saya itu suka doa, nyembah Tuhan, walaupun suara saya jelek, memuji, memuliakan Tuhan. Tiap hari saya punya mesbah doa. Waktu dia mau jelaskan lebih panjang, sini, cepet masuk. Ujian penyembahan sudah dari tadi. Kemana aja loh? Ayo cepet masuk sana. Saudara-saudara, ini cerita mungkin. Tapi saya mau bilang, Tuhan itu senang dengan orang yang akrab dengan dia, intim dengan dia. Seperti Henoch, intim, diangkat sama Tuhan. Satu kali ada sebuah peternakan, binatang-binatang membanggakan apa yang mereka bisa lakukan. Kuda bilang, bos saya pasti lebih suka sama saya, karena saya dijadikan kuda tunggangan. Tapi sapi bilang, oh enggak, bos paling suka sama saya, karena saya dipakai untuk membajak ladangnya, dan susunya diperas, anaknya tiap hari minum susu. Ayam bilang, enggak, saya yang paling dicintai sama bos saya, karena tiap hari saya bertelur. Dan anaknya makan telur ayam. Mendengar pembicaraan itu ada anjing kecil, anak anjing. Jadi sedih, saudara. Dia nggak bisa ditunggangin. Menyet dia nanti kalau ditunggang. Dia nggak bisa dipakai membajak sawah. Dia nggak bisa bertelur karena telurnya lain. Saudara-saudara. Nangis dia. Aduh, saya bisa apa ya? Dia datang sama mamanya. Mamanya bilang, tenang nak. Kamu bisa jadi binatang kesayangan milik bos kamu. Caranya gimana? Kalau bos datang dari tempat kerjanya capek, kamu lompat-lompat, kamu nari-nari, ya? Kamu goyang-goyangkan ekor kamu lompat di pelukan dia. Pasti dia senang. Dan anak anjing itu melakukan hal yang sama yang diperintahkan. Dia lompat, dia nari, dia berada di dalam pelukan daripada si Tuhan itu. Si Tuhan yang tadi capek, lemas, begitu lihat anjingnya datang, aduh, kamu bikin saya suka cinta, capek saya hilang. Dia jadi favoritnya, menjadi peternakan tersebut. Saudara nyumbang nggak bisa banyak, saudara melayani nggak bisa kasih waktu terlalu banyak. Engkau bisa melakukan banyak hal, tapi engkau bilang aku nggak bisa Tuhan. Tapi kalau engkau tiap hari berdoa, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, membaca firman, menyukakan hati Tuhan, Bapa Surgawi disenangkan. Amin. Ketika engkau datang, dia datang kembali, dia akan membawa kita ke tempat. Karena itu selalu miliki pengharapan dalam Yesus, karena Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kita di sini dan menyediakan tempat di surga selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdiri, kita berdoa bersama-sama. Amin.